warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan kelima ini kita sudah masuk ke subbab 3, yaitu masyarakat. Nanti kita berbicara tentang definisi masyarakat, kesatuan sosial dalam masyarakat, dan peranata sosial dalam masyarakat. Nah, ini kita masuk ke definisi masyarakat secara umum. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan. Negara juga dikatakan masyarakat. Definisi lain dari masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial, sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah Inggrisnya adalah society, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab syakara, yang berarti ikut serta atau partisipasi. Kata Arabnya masyarakat berarti saling bergaul, yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Di dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambaian. Apa itu masyarakat paguyuban? Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin di antara mereka. Sedangkan masyarakat petambaian itu terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya. Definisi masyarakat menurut para ahli, ini kita mengutip menurut Selo Sumarjan itu 1974, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Itu menurut Selo Sumarjan. Menurut Kunchoro-Ningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Selebihnya bisa dibaca, ada menurut Ralph Dinton, ada menurut Karl Marx, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah manusia yang hidup secara berkelompok dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat meneruskan hidupnya tanpa tergantung kepada orang lain. Manusia maupun makhluk lainnya yang hidup bersama individu-individu sejenisnya hidup dalam suatu kelompok. Ciri-ciri khas kehidupan berkelompok yang pertama itu pembagian kerja yang tetap. Yang kedua, ketergantungan antar individu. Yang ketiga, kerjasama antar individu. Yang keempat, komunikasi antar individu. Dan yang kelima, diskriminasi antar individu warga dan individu dari luarnya. Ciri kedua yaitu melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya, masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisin dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang kebudayaan, karena kebudayaan lahir dari hasil pemikiran, gagasan manusia dan masyarakat. Adanya kebudayaan dalam masyarakat merupakan satu dukungan yang sangat besar bagi individu-individu dalam beberapa perspektif. Yang pertama, awal permulanya adanya masyarakat. Yang kedua, awal terbentuknya pemahaman persekutuan. Yang ketiga, proses pengembangan masyarakat dalam menanggapi tren-tren modern. Secara eksistensial, kebudayaan adalah jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman manusia yang fundamental dalam suatu persekutuan.
Dengan demikian, kebudayaan tak pernah dijelaskan terlepas dari individu atau manusia perorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu masyarakat itu mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor berasal dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, perubahan sosial dapat meliputi perubahan nilai-nilai, norma, teknologi, dan interaksi sosial. Ciri-ciri selanjutnya yaitu manusia berinteraksi. Ini tadi salah satu pengertian Charles Sumarjan ya. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapat hubungan dan kerjasama di antara ahli, dan ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak, dan komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama yang lain. Adanya sekian banyak sarana dan prasarana yang menjalin interaksi dan kontak sosial antar individu-individu tersebut, yang cakupannya tidak saja sebatas keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya semata, melainkan lebih luas dari itu, yakni para ranah hubungan internasional. Walau nanti harus diingat bahwa tidak semua pergaulan antar individu itu boleh dikategorikan ke dalam istilah masyarakat. Ciri-ciri berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, dalam hal ini bapak, ketua kampung, ketua negara, diwakili oleh presiden dan sebagainya. Dalam suatu masyarakat Melayu, awal pemimpinnya bercorak tertutup. Hal ini disebabkan karena pemilihan berdasarkan keturunan. Menurut Sujono Sukanto menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sedangkan kepemimpinan suatu proses sosial meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Nah, itu ada dua konteks kepemimpinan. Dan ini ciri-ciri masyarakat terakhir yaitu mempunyai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkan di dalam masyarakat. Masyarakat sebenarnya menganut sistem adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan hidup. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Oleh karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antar individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Jadi dapat kita simpulkan ciri-ciri masyarakat di atas tadi, yaitu masyarakat itu manusia yang hidup berkelompok, ya, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan. Masyarakat adalah manusia yang berinteraksi, terdapatnya pemimpin dan adanya stratifikasi sosial. Ini kita masuk ke unsur-unsur suatu masyarakat. Yang termasuk unsur-unsur masyarakat, yang pertama beranggotakan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang disebut tadi kebudayaan, yang saling berkomunikasi tadi berinteraksi,
dan membuat membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta berkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah unsur-unsur suatu masyarakat. Apabila tidak ada salah satu unsur yang tidak dipenuhi dalam suatu masyarakat, maka itu bukan dikatakan masyarakat. Artinya ini adalah unsur wajib dalam suatu masyarakat. Lain halnya dengan ciri-ciri tadi. Apabila salah satu ciri-cirinya tidak ada di kita sebutkan, itu masih tetap dikatakan masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan pilihan ganda yang menyangkut definisi tentang masyarakat, ya. Bisa dibaca. Sudah ditebak jawabannya? Demikianlah pertemuan kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.